Apa itu cinta? Bicara tentang cinta, kita bisa melihat pengertian umum. Cinta merupakan salah satu istilah yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam hubungan romantis. Istilah ini juga sering diucapkan kepada orang tua, keluarga, atau teman terdekat. Mengucapkan cinta kepada orang-orang terdekat dapat menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap orang tersebut. Secara umum, cinta memang berarti sebuah kasih sayang yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Namun sebenarnya, terdapat berbagai makna cinta yang lebih luas. Bahkan dapat dikatakan makna cinta bagi setiap orang bisa berbeda-beda. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh berbagai kondisi latar belakang setiap individu yang beragam dan unik. Makna cinta berikutnya yaitu berkaitan dengan cinta sejati. Dikatakan, cinta sejati bukanlah hal baru, melainkan cinta abadi. Namun harus diakui, setiap cinta yang datang dimulai dari cinta baru. Cinta baru ini biasanya disertai dengan perasaan atau emosi yang muncul dalam hubungan romantis baru. Ini merupakan suatu hal yang wajar sebagai reaksi otak saat merasakan perasaan jatuh cinta. Bukan hanya itu, makna cinta yang sebenarnya juga terdapat keinginan yang tulus untuk kebahagiaan orang tersebut. Dengan begitu, makna cinta yang dalam didasari oleh ketulusan dan kebaikan hati yang tidak terhingga. Lalu apa cinta sejati? Makna cinta sejati berikutnya adalah cinta yang terhubung secara emosional. Penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan emosional adalah faktor terpenting untuk menciptakan cinta sejati dan abadi. Emosi menjadi media perekat yang mengikat hubungan bersama. Anda dapat melakukan percakapan atau obrolan yang mengasihkan tentang kehidupan, politik, olahraga, atau tujuan hidup. Namun jika tidak ada hubungan emosional, tidak ada ketertarikan yang berkelanjutan. Makna cinta selanjutnya, makna cinta sejati, yaitu bahwa cinta sejati dapat diakses atau dapat ditunjukkan. Cinta sejati itu dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain. Dalam hubungan pasangan misalnya, cinta itu ketika pasangan dapat memberikan waktu dan keberadaannya untuk Anda ketika membutuhkan pertolongan. Setiap orang tentu menginginkan respon pertama dari pasangan ketika dalam keadaan buruk maupun tekanan. Nah, sehingga muncul istilah atau ada istilah mengatakan witing tresno jalaran soko lino. Cinta karena kedekatan hubungan dua orang yang sering bertemu satu sama lain, menghabiskan waktu bersama, tentu memiliki peluang lebih besar untuk memicu proses jatuh cinta. Bukan berarti mereka yang terpisah jarak tidak bisa jatuh cinta ya. Hanya saja kedekatan bisa memicu proses tersebut lebih cepat terjadi. Pertemuan dan diskusi yang rutin terjadi berulang-ulang akan memicu kita menyukai seseorang dan jatuh cinta. Oleh sebab itu perlu melihat yang pertama, karakter. Perbaiki karakter diri kamu dulu, dan yang lain termasuk cinta akan menyusul dengan sendirinya. Jika ternyata soal karakter idaman dari seorang pasangan, mungkin yang langsung terlintas adalah pintar, lucu, baik hati, itu adalah standar. Tapi cobalah berpikir soal karakter yang lebih dalam lagi, karena yang terlihat di luar belum tentu sama dengan yang di dalam. Yang kedua, kesamaan. Ada kalimat populer yang menyebut bisa iya bisa tidak, karena tidak selamanya yang berbeda itu selalu jadi yang menarik. Yang saya lihat, kebanyakan orang memilih pasangan yang cenderung memiliki kesamaan dengan dirinya, meskipun tak banyak. Lalu kata firman Tuhan tentang cinta. Tidak mungkin Tuhan menciptakan cinta itu dapat merusak manusia. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7,
Tuhan mengajarkan kita definisi kasih. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Ketika seseorang menggunakan cinta demi keuntungan pribadi, cinta itu tidak dapat membawa orang yang dikasihinya kepada Tuhan. Inilah yang terjadi pada kasus-kasus penyalahgunaan cinta untuk memenuhi hawa nafsu. Sebaliknya, cinta yang membangun adalah cinta yang membuat Anda semakin mengasihi Tuhan. Cinta dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus. Yesus mencintai murid-muridnya dengan cinta yang membangun. Dia tak segan menegur mereka ketika tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Namun Yesus senantiasa mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 9 dan 15. Dengan kata lain, cinta adalah tentang tindakan, baik untuk keluarga, teman, atau pasangan Anda. Tindakan yang sesuai dengan kebenaran Allah akan membuat cinta itu berpengaruh terhadap orang lain. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kasih kebenaran. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Yesus memberi kita teladan untuk mengasihi lewat tindakan. Selama masa pelayanannya, Yesus mengajarkan menyembuhkan orang sakit dan menangis bersama mereka yang berduka. Dia tidak meminta imbalan dari orang-orang yang dilayaninya. Malahan terkadang dia diusir atau dibenci. Namun Yesus melakukan semua itu dengan tulus. Apa makna perbedaan cinta dan kasih bagi kaum muda? Cinta identik dengan hawa nafsu, tetapi kasih identik dengan kekudusan. Sebab itu jauhlah hawa nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Nah, cinta membutuhkan ketulusan dan komitmen. Komitmen untuk berjuang mengasihi orang-orang yang ditempatkan di dalam hidup kita. Langkah pertamanya adalah menerima kelemahan dan kelebihan mereka. Jika Anda mengasihi dengan tulus, Anda tidak akan menuntut balasan. Ingatlah bahwa cinta yang Anda berikan tidak hanya eksklusif untuk pasangan, melainkan juga untuk keluarga dan teman-teman Anda. Cinta nafsu merusak, tetapi cinta kasih melindungi. Nafsu merusak, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. 2 Samuel ayat 13, pasal 13 ayat 14. Kasih melindungi. Jadilah bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karenanya cintanya pada Rahel. Sesudah ia berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Kejadian 29 ayat 20-21. Lalu takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan tipu muslihat, mulut tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Sebab itu, jauhilah hawa nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Cinta nafsu suka menuntut, tetapi kasih suka memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Keinginan bernafsu sepanjang hari.
ini merupakan cinta kepada keluarga. Cinta juga tak hanya terbatas pada perasaan kepada lawan jenis saja. Cinta memiliki pandangan yang lebih luas. Cinta bukan cuma sekedar saling memandang satu sama lain, melainkan juga seperti melihat ke arah yang sama. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan akan memperbaiki hubungan dengan orang lain yang kamu kasihi.